Jumat 30 Juli tahun 2021. Sahabat, baru saja saya meninggalkan pos pabrik. Saya nyampe di rumah jam 9 kurang 20 menit. Jadi begitu nyampe di rumah, saya langsung memarkir sepeda motor saya, kemudian meletakkan barang bawaan saya, meletakkan tas ransel saya dan sarung saya. Kemudian saya mengeluarkan burung kebanggaan saya. Begitu saya keluarkan, begitu kerodong saya buka, ternyata ada kabar duka cita, sahabat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ternyata burung betina saya meninggal dunia. Ternyata burung betina saya menjadi almarhumah. Sehingga burung pejantan saya menjadi duda. Burung nias jantan saya menjadi duda. Otomatis saya sesegera mungkin harus mencarikan jodoh, harus membelikan jodoh. Ceritanya, sahabat, pas hari Senin tanggal 26 Juli tahun 2021, waktu itu saya berada di pos pabrik kurang lebih antara jam 8 malam sampai setengah 9 malam. Itu banyak terdapat kepik warna hitam yang besarnya itu separuh jagung. Jadi separuh biji jagung besarnya kepik. Itu banyak sekali. Kan baunya sangit. Ya bisa disebut wereng, bisa juga disebut walang sangit. Lah kemudian kok walang sangit. Bisa disebut wereng, bisa juga disebut apa? Ya kepik tadi, kepik sangit. Baunya sangit, memang baunya, nggak enak baunya. Kemudian lampunya saya matikan, sahabat, biar kepik-kepik itu pada buyar, biar kepik-kepik itu pada minggat. Saya matikan. Enggak tahunya, sahabat, pas pagi-pagi ketika saya pulang, ya kurang lebih antara jam 8 malam, kurang lebih antara jam 8 pagi sampai jam setengah 9 saya pulang sampai di rumah. Kemudian begitu burung saya keluarkan, ternyata burung yang betina ini ngengkleng, sahabat. Burung betina saya ini ngengkleng. Lah kemudian burung saya ini saya kira cukup diobati dengan cacing. Saya kasih makanan cacing. Ya, cacing hidup itu kan itu banyak vitaminnya, banyak khasiatnya. Sedangkan orang tipes saja bisa sembuh dengan cacing tersebut. Saya kasih cacing. Rupanya kurang bermanfaat, sehingga burung saya tetap seperti itu. Ternyata, sahabat, begitu saya kasih cacing, burung saya tetap seperti itu. Ketika hari Rabu, sahabat, kemudian saya mencoba, loh kok saya menilai, kok saya ngelihat burung saya ini semakin menjadi sakitnya. Jadi dia udah nggak bisa, kalau terbang sering jatuh. Jadi dalam sangkar yang kecil ini terbang jatuh terus. Waduh, ini berarti sakitnya jadi sungguhan sakitnya ini. Kan awalnya saya anggap biasa, cukup untuk dikasih cacing insya Allah bisa sembuh. Kok sampai pas hari Rabu terbang dalam sangkar yang kecil sampai jatuh. Wah, berarti berarti agak mengkhawatirkan. Kemudian saya kasih obat
burung anti sarap. Begitu saya kejutkan, ternyata isinya habis. Jadi saya jadi bingung, terus gimana ini. Nah sementara saya sendiri keadaan sakit sahabat. Jadi semenjak hari jadi semenjak hari Selasa jam 2 siang sampai jam 9 malam itu badan saya itu ngerugu, panas dingin karena saya sakit bisul, sakit udunan. Sakit bisul, sakit udunan. Begitu malam Kamis habis maghrib baru saya bisa menyempatkan diri untuk membelikan obat burung ini di toko pakan burung, yang ada di Plumpung, yang ada di Plumpung. Lah saya belikan ke sana, ternyata anti sarapnya habis, adanya super N. Begitu saya kasih super N, tapi sebelumnya saya kasih super N, saya suapin dulu. Saya suapin dengan potongan-potongan cacing. Jadi cacing saya potong kecil-kecil, kemudian saya suapin, baru kemudian saya kasih super N. Begitu saya kasih super N, alhamdulillah agak mendingan. Tetapi yang nggak bisa sembuh. Jadi saya ngasih super N itu habis maghrib, kemudian paginya ketika sangkar saya ini saya keluarkan dari rumah, pada waktu itu begitu kerodong saya buka, ternyata burung betina ini belum bisa sembuh total, tetapi udah terlihat giras. Jadi udah nggak bisa sahabat. Jadi Kamis pagi itu burung ini udah nggak bisa berdiri. Burung ini hanya bisa terkapar. Jadi udah nggak bisa berdiri dengan kaki, jadi udah terkapar. Tapi setelah dikasih super N malam-malam itu jadi giras, cuman belum bisa berdiri. Kemudian Kamis pagi sekitar antara jam setengah 9 sampai jam 9 saya suapin lagi dengan cacing potongan-potongan. Kemudian begitu saya suapin, terus saya kasih air minum. Tapi rupanya kebanyakan sahabat. Jadi pada waktu itu saya ngambil cacing 4, saya potong-potong. Nah maksud saya mau saya habisin. Ternyata jadi sampai 5 kali suapan. Ternyata burung ini malah sahabat, selesai makan dimuntahkan semua makanannya. Karena saya sendiri keadaan sakit sahabat. Jadi ya saya hanya sakpol kemampuan, semampu saya menangani, karena badan saya sendiri panas dingin akibat dari sakit bisul, akibat dari sakit udunan, sehingga saya kurang bisa maksimal dalam meramut burung ini, sehingga berujung pada kematian ini sahabat. Jadi yang saya rasakan sahabat, ketika hari Selasa tanggal 27 Juli mulai jam 2 siang sampai jam 9 malam itu badan saya gerugu, panas dingin yang luar biasa akibat dari sakit bisul. Nah, sakit bisul yang ada di sini sahabat, yang ada di ini kan dengkul. Jadi ini dengkul, ada di sini. Ada di sini saya. Ini. Kelihatan.
Nah ini sahabat, jadi ini besar saya sahabat, kelihatan kan? Jadi seperti tadi sakit bisul saya. Yang saya rasakan sahabat ketika hari Selasa tanggal 27 Juli dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Itu kalau di persentase itu saya guruku atau panas dingin 100%. Lah besoknya begitu menjelang maghrib badan saya guruku lagi, panas dingin lagi. Cuman kurang lebih tinggal 60%. Terus besoknya lagi badan saya masih guruku, tapi persentasenya menurun, kurang lebih tinggal 40%. Jadi ternyata sahabat, arti sebuah kesehatan itu sangat mahal harganya, sangat tinggi nilainya. Seandainya pada waktu burung saya ini sakit, saya keadaan sehat, keadaan normal, insya Allah akan tertangani, insya Allah bisa sembuh. Tetapi karena badan saya sendiri keadaan sakit bisul, keadaan panas dingin, sehingga tidak bisa menangani burung piaraan saya yang saya bangga-banggakan, yang saya gandrungi, tidak bisa merambat secara maksimal sehingga berujung pada kematian. Ya kembali tadi sahabat, jadi arti sebuah kesehatan itu sangat tinggi nilainya, sangat berharga harganya. Untuk itu selama kita sehat ya kita jaga, kita hati-hati, kita syukuri agar kesehatan itu selalu melekat pada diri kita, agar kesehatan itu selalu melekat pada jiwa kita. Sekian dulu sahabat sekian dulu sahabat paparan dari kisah burung saya yang meninggal dunia, kisah dari almarhumah indukan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat 30 Juli tahun 2021. Sahabat, ini adalah celana yang habis saya pakai. Kemudian saya gantung. Sedangkan sekarang ini masih dalam hari yang sama, jam 5 sore lewat 27. Begitu celana saya lepas sahabat, saya kaget. Saya kira bisul saya yang sudah jebrot, yang sudah pecah, saya kira mengeluarkan darah banyak, mengeluarkan nanah banyak. Tapi ternyata sahabat hanya sedikit sekali, hanya segini. Jadi nggak masuk akal. Dari hari Selasa sore saya mengalami demam, sampai sekarang baru jebrot. Ternyata jebrotnya hanya begini tak, nggak ada nanah, darah pun hanya tipis-tipis nempel di celana saya. Di sini nggak ada, ini nggak ada, nah, ini nggak ada, sahabat ini nggak ada. Apalagi ini kan celana bagian kanan ini. Kalau ini celana bagian kiri, memang yang sakit kan saya bagian kiri. Nah kalau yang kanan yang malah nggak ada apa-apanya. Kalau saya balik seperti ini, kalau saya balik ya nggak ada apa-apanya saya. Nah nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apanya. Jadi wajar seperti ini karena memang ini adalah bisul kiriman sahabat, bukan bisul pada umumnya, bukan bisul saklum rai seperti itu.